Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua Perguruan Matla'ul Anwar Provinsi Kalimantan Barat Al-Mukarram Dr. Andes Kiai Haji Mumun Salmon MPD, yang insya Allah senantiasa bersama kita dan mudah-mudahan Allah senantiasa pula memberikan kesehatan, kekuatan kepada beliau. Yang sama-sama pula kita hormati, kita muliakan pimpinan Pondok Pesantren Matla'ul Anwar Kota Pontianak Al-Mukarram Kiai Jamaluddin SPD juga sudah bersama kita di siang hari ini. Kemudian yang kami hormati, kami muliakan Kepala Madrasah Aliyah dan Madrasah Sanawiyah, namun beliau sudah konfirmasi izin ada kegiatan dengan K3M Madrasah Sanawiyah Kota Pontianak sedang berada di Kucing, dan insya Allah di pekan atau di acara yang lain mungkin beliau akan bergabung bersama kita. Kemudian terkhusus juga kami hormati kepada Bapak Ibu Dewan Guru, para Ustadz dan Ustadzah, baik Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, kemudian Diniyah, Pondok Pesantren, serta TK Islam atau Anwar, dan para alumni pengabdian yang hadir, yang mudah-mudahan juga senantiasa diberikan segala kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teristimewa tamu yang luar biasa yang secara tidak kita rencanakan berkat hubungan dan komunikasi yang senantiasa terjalin dengan Al-Mukarram Ustadz Zainuddin MPD, rekan kami yang sudah cukup lama, kemudian menginformasikan kepada Mudirul Ma'had. Alhamdulillah langsung mendapat respon dari ketua perguruan. Oleh karenanya kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Zainuddin MPD yang telah menghubungkan terkait dengan rencana kegiatan hari ini. Mudah-mudahan nanti saat kalau ada informasi-informasi lain juga bisa dihubungkan kepada kami. Oleh karenanya teristimewa tamu kita di siang hari ini, dan teman-teman yang mungkin biasa mendengarkan diskusi beliau atau ceramah beliau melalui sosial media, insya Allah sudah tidak asing, artinya sudah sangat masyhur beliau, sangat teramat muda. Namun saya tidak memiliki kurikulum vitae beliau atau biodatanya, apakah masih perjaka atau sudah menikah saya tidak tahu Ustaz. Oh sudah Ustaz ya, jadi tidak bisa disinggung ke sana Ustaz. Soalnya ini ustazahnya masih ada yang belum nikah di sini Ustaz. Berharap antum nggak pulang lagi maksudnya. Baik, oleh karenanya kami hormati, kami muliakan pembicara kita di acara seminar dengan tema yang telah disepakati kita, yakni tentang bisakah kesohihan akidah Islam dibuktikan secara ilmiah. Saya kira menarik, nanti beliau akan memaparkan dan mungkin juga ada forum diskusi secara singkat untuk lebih menariknya seminar kita di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kami ucapkan terima kasih terutama kepada Ustadz Muhammad Nuruddin yang berkenan menghadiri silaturahim atau seminar ini. Begitu juga kami ucapkan terima kasih kepada segenap ustadz-ustadzah, para guru menghadiri undangan kami. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita dalam penguatan agama kita, ya. Terutama mungkin untuk para guru, ya, yang notabene guru-guru itu banyak dari perguruan tinggi umum, di mana mungkin materi-materi tentang keislaman itu agak terbatas, ya. Lain halnya mungkin untuk para ustadz-ustadzah yang memang basicnya dari pondok pesantren. Tapi tentu acara ini atau kegiatan ini bukan berarti bahwa kami perguruan
meragukan akidah, tidak juga ya. Tapi kita tadi sampaikan ingin mengkaji lebih jauh tentang akidah ditinjau dari segi keilmuan atau ilmiahnya, keilmiahannya. Itu barangkali yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Ustadz yang berkenan untuk bisa memberikan materi kepada kami. Dan kita sepakat bahwa pertemuan kita mungkin akan nyebrang sampai lepas adzan. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu iyyakum ila shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala sahbihi wa man wattaba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil alam. Sahil akhlaqana bil hilm. Waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Kiai Mudir Ponpes Matlaul Anwar, Kiai Jamal, Bapak Ketua Bidang Perguruan, para asatiz, para ustazah. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Bapak Ibu, kita akan bicara menyangkut persoalan yang amat mendasar dalam agama kita. Pasti Bapak Ibu tahu bahwa Islam itu kalau kita rinci aja, kalau kita sarikan inti ajarannya ada 3 bagian. 1 akidah, 2 syariat, 3 akhlak. Nah, dari 3 bagian ini mana yang paling inti Ibu dalam agama Islam yang menjadikan seseorang itu mukmin dan gak boleh dikafirkan? Hatta wa in zana wa in saraq, sekalipun dia berlumur maksiat, mencuri, nauzubillah, berzina, nauzubillah. Tapi walaupun dia berlumur maksiat, kalau dia berakidah secara mantap, dia orang beriman. Orang beriman itu sekalipun melakukan dosa besar, tetap dikatakan beriman dalam ajaran Ahlus Sunnah. Seseorang tidak bisa dikafirkan karena perbuatannya. Dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang ahli maksiat tetap dikatakan sebagai mukmin walakinnahu asin. Tetapi dia pelaku maksiat. Bagaimana nasibnya? Amruhu mufawwadun ila rabbih. Urusan nasibnya diserahkan kepada Allah. Insya'aqab, kalau Allah berkehendak Allah menyiksa, wa insya'afa anhu. Kalau Allah berkehendak Allah akan mengampuni. Dalam ajaran kita. Jadi akidah ini, Ibu, Bapak, untuk anak-anak kita, anak-anak didik kita itu sangat penting. Karena Bapak kalau sekarang mengikuti tren media sosial, Ibu kalau suka main TikTok, kalau suka main Instagram, suka main TikTok kan Bu? Ya, akui sajalah. Kita ini sama-sama seperti anak-anak muda yang lain suka Instagram. Akui sajalah. Bu, itu TikTok, Instagram, kalau kita lihat, kadang ada Bu anak-anak muda yang mungkin terpengaruh oleh pikiran-pikiran luar, mulai nanya-nanya tuh, kalau alam ini ada yang menciptakan, yang nyiptain Tuhan siapa ya? Nah kan, ini pertanyaan anak zaman sekarang kayak gitu Bu. Emang masih penting ya beragama ya? Buat apa sih banyak orang baik tapi nggak beragama, dia baik-baik aja tuh. Terus banyak tuh orang-orang beragama tapi jadi koruptor. Orang beragama tapi jahat, ngapain beragama? Tuh, itu pertanyaan. Saya pernah Pak, Bu, di Mesir itu nonton wawancara perempuan pakai cadar. Kebayang nggak Bu perempuan pakai cadar? Artinya orang religius kelihatannya. Diundang ke televisi di Mesir itu. Kamu kenapa jadi orang ateis katanya? Ateis itu artinya nggak percaya Tuhan ya. Kenapa jadi orang ateis? Jawaban dia tuh apa? Saya itu hidup di lingkungan yang religius. Bapak ibunya itu seorang ahli agama. Artinya dia itu perempuan yang tidak jauh dari agama. Tahu nggak kenapa dia tiba-tiba jadi ateis itu? Dia bilang, saya itu menjadi ateis gara-gara saya punya impian, punya harapan sama Tuhan.
Doa berkali-kali nggak dikabul-kabulin katanya. Ya sudah, coba kata dia apa? Coba kamu sekarang minta duit 1 karung dari Tuhan kamu katanya. Bisa nggak sekarang? Kalau nggak bisa berarti Tuhan tuh nggak ada dong. Ada orang cara berpikirnya begitu. Kecewa sama Allah, Allahnya diingkari gitu loh. Ya banyak Pak. Nauzubillah ya. Jangan sampai anak keturunan kita itu masuk ke dalam lingkaran mereka. Karena kalau iman sudah lepas Pak, itu amalan semuanya hilang, nggak berguna lagi. Iya. Yang paling pokok, yang paling inti sebelum dihisab amalan itu iman dulu yang ditanyain. Wafatnya ke dalam keadaan beriman atau tidak. Kalau asyhadu alla ilaha illallah Muhammadan Rasulullah itu tertanam dalam hati dengan segala turunannya, nggak lepas, walaupun ahli maksiat, pada akhirnya akan masuk surga. Coba itu keimanan. Keimanan itu mahal. Bagi orang yang tahu dan belajar agama, iman itu harganya sangat mahal. Bahkan ada salah seorang ulama ulama ahli tasawuf, Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Seorang imam besar dalam tarekat Syadzuliyah. Beliau mengatakan, kalau seandainya disingkap nurul mukmin, cahaya keimanan yang ada dalam orang beriman. Kalau seandainya disingkap nih, kalau ibu tahu ini ada orang beriman, imannya disingkapin. Seperti apa cahayanya? Itu kata beliau apa? Cahaya matahari pun tidak akan bisa dikalahkan oleh cahayanya keimanan seorang muslim itu. Kalau kita bisa ngelihat. Karena di mata Allah itu sangat berharga keimanan itu. Nah, supaya kita bisa menjaga anak didik kita, anak keturunan kita, anak bapak ibu sekalian, dari pemikiran yang menyimpang, dari hal-hal yang meragukan, ini akidah ini harus diajarin. Dari awal. Nah, saya pernah nih, anak kecil, ada ibu-ibu curhat sama saya Pak. Ustadz gimana ya saya ngasih jawaban ke anak saya bilang, Mama, Allah itu adanya di mana? Kata anaknya itu. Pernah punya nggak Bu anak punya nanya kayak gitu? Kan anak kecil nanya suka aneh-aneh kan? Mama, Allah itu adanya di mana? Ibunya salah jawab. Allah itu di langit nak katanya. Kayak akidah sono tuh, itu salah ya. Allah itu ada di langit nak. Terus kemudian dijawab sama ibunya, sama anaknya. Ya sudah Mama, kalau begitu aku berharap jadi Allah saja. Biar bisa naik ke langit. Anak kecil itu kan hayalannya begitu. Nah kan jawaban-jawaban yang salah itu berakibat fatal bagi akidah anak kecil. Makanya ibu, bapak, kita harus sadar. Belajar akidah itu hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah. Jadi ibu kalau nggak belajar akidah, beragama ikut-ikutan, ibu nanti ditanya loh Bu. Di alam akhirat itu. Sholat buat siapa? Buat Allah. Dikenal nggak Allahnya? Siapa Allah itu? Bagaimana cara mengenal Allah itu? Sifat-sifatnya apa saja? Kalau ada orang meragukan keberadaannya bisa jawab apa enggak? Wajib Pak. Kan Bapak di sini pasti mengajarkan kitab Jauharatut Tauhid ya. Di bait Jauharam, idh kullu man qallada fit tauhidi imanuhu la yakhlu min tardid. Orang yang bertaklid dalam bertauhid itu imannya tidak akan lepas dari keraguan-raguan. Kalau ada orang datang meragukan, imannya langsung oleng. Langsung goyah, ditinggalin imannya, sia-sia hidupnya. Jadi ini penting, saya kira ini penting bagaimana caranya kita menjelaskan kepada anak didik kita bahwa Islam itu dasar-dasar akidahnya punya bukti kebenaran yang sah. Yang masuk akal, bahasa kerennya rasional. Yang masuk akal, dalil-dalilnya banyak, cuman kadang kita nggak tahu aja. Bapak, saya pernah sekolah di Al-Azhar sekitar total mungkin 9 tahun. Di Al-Azhar itu Pak dipelajari ilmu akidah itu sampai kitab-kitab yang tebal. Mungkin di sini belum sebagian di antara kita belum melihat kitab-kitab akidah tebal itu ya, karena biasanya di pesantren-pesantren yang lebih didalami itu fikih. Biasanya kan, kitab fikih, syarah minhaj berapa jilid itu kan, atau kitab hadis. Ada Pak. Ternyata kita itu punya hazanah ilmu akidah yang sedemikian kaya. Saya waktu tahun pertama di sekolah pasca sarjana Al-Azhar itu belajar kitab namanya Syarhul Mawaqif. 8 jilid segini. Ngeri lah pokoknya itu. Kalau baca kitab ulama kita itu. Nama ulamanya Syarif Al-Jurjani. Bukan orang Arab. Dari kota Jurjan. Dari mana itu? Irak. Sekarang tuh mungkin Iran apa mana ya? Jurjani. 8 jilid Pak.
Profesornya namanya Abdurrahman Al-Kawakibi. Ngajarin kita itu hanya sebagian kecil aja dari 8 jilid itu. Naik tahun kedua Pak, ada lagi kitab yang gak kalah tebal. Namanya Syarhul Maqasid, 5 jilid kayak gini nih. Yang mengarangnya itu dosennya tunanetra. Jadi di Al-Azhar Bu, itu saya menjumpai banyak dosen kayak begitu. Tunanetra, gak bisa ngelihat. Tapi Allah kasih kelebihan biasanya orang-orang yang pandangannya hilang, itu dikasih kelebihan daya berpikirnya itu tajam, daya ingatnya itu kuat. Di dosen saya namanya Hasan Muharram, Profesor Hasan Muharram Al-Huwaini, menjelaskan Syarhul Maqasid yang 5 jilid itu. Saya mempelajari jilid kelimanya, tebalnya itu segini Bu. Anak santri kalau disuruh baca sekarang gitu ya. Santri zaman sekarang nih, santri zaman sekarang disuruh ngapal Jurumiyah aja kadang. Yang minta ampun, ini segini kita. Syarhul Maqasid. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Coba bayangin itu Bu, itu kitab akidah. Ini saya kalau disuruh nyebutin satu-satu kitab akidah, jilid-jilidnya itu Allahu Akbar. Itulah ulama-ulama kita. Ulama-ulama kita yang menghabiskan hidupnya untuk membuktikan ini Islam. Islam itu tidak mengenal istilah kepercayaan yang gak ada buktinya. Saya ulangi Bapak, Ibu, tidak ada dalam Islam itu keimanan yang gak ada buktinya. Tidak ada satu butir pun. Semuanya sudah ada buktinya dan ulama itu menjelaskan. Nah, tugas kita sekarang adalah menelaah, mengkaji, menyajikan ulang kepada anak-anak didik kita. Nah, Tuhan itu ada. Kalau nanya Ibu, ditanya sama santrinya Tuhan ada, buktinya apa? Kadang-kadang gurunya sendiri tidak tahu. Itu harus dijawab Bu. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang berat, makanya kita harus tahu. Oke, kali ini saya akan menjelaskan, tentu tidak terlalu serius ya. Karena ini di lingkungan pesantren, jadi kita agak sedikit lebih santai begitu, tidak terlalu serius, tapi nanti kita bisa berdiskusi. Apa yang saya sampaikan tadi Bapak, kitab-kitab itu hanya sebagai gambaran aja, bahwa sekali lagi dalam agama kita tidak ada keimanan yang tidak ada buktinya. Nah, suka ada tuh saya jumpai orang-orang yang bilang, ada dalam agama itu tidak semuanya masuk akal, ada hal-hal yang tidak masuk akal. Gak ada Pak, dalam agama Islam itu semuanya masuk akal. Cuma orang-orang kadang suka nggak bisa ngebedain antara masuk akal dalam arti bertentangan dengan hukum akal, masuk akal dalam arti tidak bisa dijelaskan hakikatnya oleh akal. Dijelaskan itu dalam akidah hukum akal itu apa saja. Apa yang bertentangan dengan hukum akal, apa yang tidak. Penjelasan panjang lebar itu luar biasa. Saya nggak punya waktu untuk menyampaikan referensi tertulis Bapak Ibu ya. Jadi kita hanya sebatas obrolan secara umum, mudah-mudahan nanti bisa dipertajam dengan diskusi tanya jawab. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau kita belajar akidah Islam, inti pembahasannya itu ada 3 hal. Semua yang kita yakini itu ada 3 intinya. Satu, dalam bab akidah itu Ibu ada pembahasan namanya ilahiyat. Namanya ilahiyat, itu hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan. Semua hal yang berkaitan dengan Gusti Allah itu dibahas dalam bab ilahiyat. Jangan salah Pak. Itu satu bab ilahiyat, itu bisa berjilid-jilid. Ulama kita itu menjelaskan dalil-dalil yang sifat Allah, kemudian ada bantahan, ada kritik, dikritik lagi, kritik atas kritik, sampai berlebar-lebar begini. Saya pernah Pak, kuliah di Al-Azhar itu waktu masuk tahun kedua S2, ada dosen saya namanya Profesor Abdul Fadil Al-Qusi, orang sepuh, udah almarhum 2 tahun kemarin. Itu ngajar satu baris akidah dari kitab Aqaid Nasafiyah yang bunyinya itu begini, haqaiqul asya' tsabita wal ilmu biha mutahaqqiq khilafan lis-sufastaiyah wa asbabul alam lil khalqi thalatha ala hawasus salimah wal khabar sadiq wal aqal. Itu beberapa kali pertemuan, hanya bahas itu aja. Saking dalamnya ungkapan yang ditulis oleh para ulama kita itu. Kekayaan hazanah para ulama itu harus dikenal oleh generasi muda kita. Caranya ya diajarkan kitab-kitab kecil terlebih dulu, dikuliahkan nanti ke luar negeri. Kita berharap mudah-mudahan ada dari pondok pesantren yang ke Mesir ya. Harus didorong Bu, didorong. Anak zaman sekarang udah pada malas Pak. Belajar tuh pengennya pegang beginian. Ini betul nggak Bu? Iya, penyakit anak zaman sekarang ada di sini semua.
Jadi malas baca kitab, malas baca buku, malas belajar. Gara-gara ini. Didorong Bu ya. Didorong, dikasih motivasi supaya mereka jadi ulama-ulama yang mencerahkan orang-orang Indonesia. Baik. Ilahiyat, yang kedua itu nubuat. Nubuat itu hal-hal berkaitan dengan kenabian. Yang terakhir ada bab namanya sam'iyat. Sam'iyat itu ghaibiyat, hal-hal gaib. Ibu percaya surga neraka kan? Surga, neraka, azab kubur, malaikat, hisab, sirat, syafaat, haudun nabi dan semuanya. Pernah dilihat gak Bu itu? Itu anak-anak sekarang ada loh Bu yang nanya kayak begitu. Bapak, Ibu, kan ada surga neraka katanya ya. Tapi kan kita gak pernah ngelihat, kenapa kita percaya? Surga neraka itu dari mana? Hayo, bagaimana Ibu cara menjawab? Ya dipercaya aja nak. Gak bisa begitu anak zaman sekarang mah. Harus tahu buktinya apa. Seolah-olah kalau yang nggak dilihat itu artinya nggak ada. Tuh anak zaman sekarang nih, anak-anak muda sekarang yang terpengaruh oleh pikiran-pikiran aneh. Percaya malaikat, setan, iblis, dilihat juga nggak pernah kok. Kenapa percaya? Bagaimana cara kita membuktikan bahwa itu benar-benar ada? Lihat, hanya ilmu ini yang bisa menjawab. Hanya ilmu ini yang bisa menjawab. Baik, saya mulai dari pembahasan pertama, kedua, dan ketiga, memberikan penjelasan secara umum supaya jadi panduan bagi Bapak Ibu. Kalau nanti ada anak-anak muda, anak-anak didik kita yang nanya, kita bisa jawab. Kalau ada kita nanya, Tuhan itu ada apa enggak? Jawabnya ada. Ditanya buktinya apa? Ada yang bisa jawab Bu? Kenapa? Kenapa kita itu harus mengatakan dan memastikan bahwa Allah itu benar-benar ada? Kau pernah dilihat? Tidak. Suka ada yang nanya, kalau ada itu adanya di mana? Hayo Allah itu katanya. Itu anak-anak kita kayak begitu pertanyaannya. Bu, Ibu kalau sekarang melihat satu kejadian, katakanlah misalnya ada kebakaran, auzubillah. Kalau misalnya ibu sakit, nih contoh tuh kejadian-kejadian sehari-hari. Ibu sakit, kira-kira mungkin nggak Bu ada penyakit tanpa adanya sebab tuh mungkin nggak? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau suami ibu kawin lagi tanpa sebab, kira-kira mungkin nggak Bu? Mungkin aja ya. Oh, tidak mungkin, tidak mungkin. Mau kawin lagi itu pasti ada sebabnya. Ya, kalau ibunya cerewet, ya kan, minta uang jajan gak pernah puas, suaminya pengen kawin lagi, ya jadi sebab atuh pada akhirnya. Itu sebab gara-gara ibu suaminya pengen kawin lagi. Gak ada cerita, ada kejadian, gak ada sebabnya, itu gak ada. Saya megang handphone, di hadapan saya ada makanan, kemudian ada pulpen, meja, semuanya. Saya tuh nggak pernah Bu, kita tuh nggak pernah berjumpa dengan semua pembuat ini. Handphone yang buat siapa? Kelihatan juga nggak pernah ngelihat, nggak pernah salaman. Tapi lah akal kita langsung mengatakan nggak mungkin dong ada ciptaan tanpa ada yang buat. Ada sesuatu tanpa ada yang. Tapi kan kita nggak pernah, ya emang nggak pernah ngelihat. Tapi dengan akal kita bisa mengatakan itu ada. Itu caranya begitu Bu. Lihat itu, kalau misalnya anak-anak kecil kita punya makanan, kalau nanya, Mama emang Allah itu ada? Nak, kamu lagi makan donat itu kira-kira ada yang buat apa enggak? Gak mungkin kan donat menyerati dirinya sendiri, ada yang buat. Pernah ketemu sama yang buat makanan itu Nak? Gak pernah. Allah juga gak pernah kita temui, gak pernah kita lihat, tapi dia ada. Kenapa? Karena alam semesta ini, kata para ulama, alam semesta ini tadinya gak ada kemudian ada. Berarti secara ilmiah gak mungkin ada sesuatu tadinya gak ada kemudian ada tanpa adanya sebab. Makanya kita simpulkan alam itu ada yang mengadakan. Siapa yang mengadakan? Ya itulah yang dalam bahasa agama namanya Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat mudah kan? Kelihatannya sangat mudah kan? Tapi ada pertanyaan lanjutan itu Pak. Yang nyiptain Allah siapa? Ya kan, ada yang nanya kayak begitu. Begini cara jawabnya Bapak, Ibu. Kalau misalnya ada orang menanyakan siapa yang mengadakan Allah. Lihat Bu, saya kasih perbisaan sederhana. Kalau saya bilang sama Ibu, Ibu jangan masuk sini ya, kecuali setelah Ibu ini dulu. Saya bilang sama Ibu ini, Ibu jangan masuk sini juga, kecuali setelah Ibu ini. Ibu ini jangan masuk juga, kecuali setelah Ibu ini. Ibu ini jangan masuk, kecuali setelah Ibu ini. Terus begitu sampai nggak ada ujungnya. Saya mau nanya sama Ibu, ada yang masuk nggak Bu ke sini? Bagus. Kenapa? Karena ada kebergantungan yang tidak berakhir, betul nggak? Nah,
alam semesta ini terdiri dari silsilah sebab akibat. A disebabkan oleh ini, B disebabkan oleh C, disebabkan oleh D, D oleh E, dan seterusnya. Itu kalau nggak ada ujungnya, alam ini nggak bakal ada, bener nggak? Logikanya kayak tadi tuh. Nih, kayak minum kopi misalnya. Bapak silahkan diminum kopinya. Bapak jangan minum kopi dulu ya, kecuali setelah Bapak yang ini. Yang ini nggak boleh minum kopi kecuali setelah ini. Ini setelah ini. Ada yang minum kopi nggak itu pada akhirnya? Harus ada yang mulai kan, satu orang ini nih. Mulai satu orang dan dia tidak diharuskan didahului oleh yang lain. Baru ada yang minum kopi kan? Alam semesta ini, silsilah sebab akibat ini harus berakhir pada satu wujud yang tidak disebabkan oleh yang lain. Karena kalau terus menerus kebergantungan tidak berakhir, artinya alam ini gak bakal ada dong. Dan sekarang faktanya ada alam ini. Berarti karena alam ini ada ujungnya nih, silsilah sebab akibat ini berakhir pada wujud yang tidak disebabkan oleh apapun. Dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita sudah selesai mengatakan begitu, ya udah, berarti nggak bisa ditanya siapa yang menciptakan Allah, kan Allah nggak disebabkan. Kalau Allah disebabkan lagi, sebabnya apa? Masa Tuhan diciptakan? Kan Tuhan itu sesuatu yang tidak tercipta. Jadi pertanyaan siapa yang menciptakan Tuhan, itu pertanyaan nggak masuk akal. Seolah-olah dia ingin nanya siapa yang menciptakan sesuatu yang tidak tercipta. Masuk akal nggak itu pertanyaan? Tidak masuk akal. Tapi itu pertanyaan anak muda zaman sekarang, Pak, Bu. Suka atau tidak harus kita jawab dengan cara begitu. Jadi walhasil keberadaan Allah itu sangat ilmiah. Kalau Allah nggak ada, terus alam itu muncul bagaimana? Gimana caranya kita menjelaskan bahwa Allah itu kalau seandainya tidak ada, alam itu bagaimana bisa ada? Kan nggak ada faktanya. Sesuatu yang tadinya nggak ada kemudian ada mengadakan dirinya sendiri. Ini meja ini nggak mungkin kan buat dirinya. Pasti ada yang buat, pasti ada yang nyusun. Rumah, meja, kursi, barang-barang kecil sekalipun ada yang buat. Kalau semuanya ada yang buat, ada sebab, berarti alam semesta juga butuh kepada sebab. Itu banyak dibahas, Bu. Itu saya bicara tentang dalil keberadaan Allah. Ada satu disertasi, Pak, Bu. Ini sebatas pengetahuan aja ya. Ada disertasi judul itu Al-Adillah Al-Aqliyah Ala Wujudillah Bainal Mutakallimin Wal Falasifah, 500 halaman membahas dalil keberadaan Allah itu. Kalau kurang puas, sebagai bukti bahwa agama kita itu semuanya berdasarkan ilmu, makanya ilmiah, berdasarkan ilmu. Gak ada yang ya udah percaya aja, gak ada bukti. Itu gak ada, Pak. Dalam agama kita gak ada. Tidak ada ya, saya kan udah belajar dan mendalami itu, tidak ada. Semua dipaparkan bukti-buktinya. Selesai mengatakan Allah ada pertanyaan selanjutnya. Bagaimana hubungan antara Allah dengan ciptaannya? Allah itu mengutus utusan atau tidak? Itu pertanyaan anak zaman sekarang juga tuh. Emang ada yang namanya nabi itu? Nabi itu gimana cara ngebuktiinnya? Bu, kalau ditanya sama orang, ibu kan sering menghadiri maulid Nabi dan seterusnya. Coba kalau ada orang non-muslim nanya sama ibu. Ibu masih menjadi muslimah ya? Masih. Percaya Nabi Muhammad? Percaya. Apa buktinya kalau Nabi Muhammad itu adalah seorang Nabi? Itu orang muslim sendiri, Bu. Ditanya begitu kadang nggak bisa jawab. Padahal itu yang paling pokok dalam beragama. Jadi kita ngikutin Nabi Muhammad dia beneran Nabi apa enggak? Harus tahu. Harus tahu. Ini hukumnya fardu ain, Bu. Saya nggak ngarang-ngarang. Akidah itu hukumnya fardu ain. Sama kayak sholat, bahkan melebihi sholat kewajibannya. Bisa-bisa kalau keimanan kita itu hanya sebatas taklid, amal kita bisa-bisa nggak diterima. Karena kita dikasih kemampuan berpikir, kemampuan belajar, dikasih waktu banyak, nggak mau belajar, dosa. Ulama yang mengatakan imannya orang bertaklid sah pun mengatakan itu dosa. Terjatuh ke dalam maksiat, dosa besar. Bagaimana caranya, Bu, membuktikan kepada anak-anak didik kita bahwa Nabi Muhammad itu seorang nabi? Nah, Nabi Muhammad itu dalam sejarahnya tidak pernah berbohong kepada siapapun. Orangnya jujur. Bahkan ada kisah, Pak, Nabi Muhammad itu sebelum hijrah itu mewasiatkan kepada Sayyidina Ali menitipkan barang-barang titipan orang Mekah. Ibu pasti tahu kisah itu ya. Sebelum hijrah Nabi Muhammad itu berwasiat kepada Sayyidina Ali untuk mengembalikan titipan orang-orang Mekah. Jadi orang Mekah ini memusuhi Nabi. Tapi urusan kepercayaan nitip-nitip barang percaya sama Nabi. Saking terkenalnya bahwa manusia agung bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini punya kejujuran yang dikenal luas di masyarakat Arab. Bahkan
ketika pertama kali Nabi Muhammad itu diperintahkan sama Allah untuk berdakwah secara jahron, naik ke Jabal Sofa, ke Bukit Sofa, yang sekarang kalau kita haji umroh itu ada Bukit Sofa dan Marwah. Dulunya kan sebuah bukit, lereng semacam bukit begitu ya. Nabi datang ke Bukit Sofa, kemudian berkata, ya Bani Fulan, ya Bani Fulan, dipanggil semua orang-orang Arab itu. Apa kata Nabi di hadapan mereka itu? Di Nabi itu kan dakwah, ada yang tahapan dakwah diam-diam, karena pengikutnya masih sedikit. Manakala sudah 3 tahun Nabi berdakwah, Allah memerintahkan wasda bima tu'mar wa arid anil. Allah memerintahkan Nabi itu untuk berdakwah secara terang-terangan. Dikatakan oleh Nabi kepada orang Arab, ya Bani Fulan, ya Bani Fulan, ya Bani Fulan, lau akhbartukum anna khailan khalfa hadzal wadi yurid ayyughira alaikum akuntum musaddiqi. Orang-orang Arab, kalau aku mengabarkan kepada kalian, di balik bukit ini, gak kelihatan nih, di balik bukit ini ada pasukan berkuda yang ingin menyerang kalian. Kalian gak melihat mereka, tapi aku yang mengabarkan. Kalian membenarkan aku atau tidak? Tahu jawaban orang-orang Makkah apa? Ma jarrabna alaika kadhiba. Kami tidak pernah menjumpai kebohongan dalam dirimu, wahai Muhammad. Artinya orang-orang kafir ini, kalau Nabi Muhammad ngomong apapun, pasti percaya. Kata Nabi apa? Inni ungdzirukum baina yaday adzabin syadid. Kalau begitu aku memberikan peringatan kepada kalian dari azab Tuhan yang pedih. Aku utusan Allah. Nabi mengatakan utusan Allah setelah teruji beliau seorang yang jujur. Ibu kalau punya suami ibu nggak pernah bohong dalam hidupnya. Kira-kira kalau suami ibu ngomong apa biasanya dipercaya kan? Kalau orang jujur itu. Tapi kalau punya teman, aduh suka ngibul, suka ngerjain, kayak gitu kan? Suka ngegibah, ya. Bukan di sini. Di sono. Enggak di sini, di sono. Tukang gibah, tukang ngibul, tukang bohong, ngomong sesuatu, alah. Percaya orang begituan, kan begitu. Ini normal nih dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang jujur tidak pernah bohong, itu kalau ngomong apapun kita langsung, dia mah orang baik, udah percaya aja. Itu kehidupan sehari-hari, Bu. Sebaliknya, kalau misalnya orang yang suka bohong, suka ngibul, suka mencuri, gak punya integritas, ya kita meragukan. Jadi kalau kita mengatakan Nabi Muhammad adalah Nabi, itu ada faktanya, beliau orang jujur. Satu, bukan cuma itu, Bu. Kalau orang jujur sepanjang sejarah banyak. Bukti kenabian gak cuma kejujuran Nabi. Bukti selanjutnya apa, Bu? Nabi Muhammad itu tidak membaca, tidak menulis. Lihat, gak pernah belajar Nabi Muhammad itu. Dan gak ada data sejarahnya mengatakan beliau belajar sama orang Yahudi atau Nasrani. Gak ada. Tapi kok bisa ya, gak belajar, gak menulis, itu menyampaikan kitab suci, isinya itu kabar-kabar sejarah. Masya Allah. Adam, Nuh, Hud, Soleh, Ad, Thamud, Fir'aun, Bani Israel, Ashabul Kahfi, Al-Imran, Maryam, Isa bin Maryam, Al-Hawa. Masya Allah, itu kabar orang-orang terdahulu yang sedemikian banyak. Terus ada kabar surga neraka lagi. Nanti azab orang-orang yang bermaksiat, yang kafir seperti ini. Azab orang yang balasan untuk orang beriman seperti. Dijelaskan lagi surga neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala dijelaskan pula dalam Al-Quran. Allah itu Al-Khaliq, Al-Musawwir, Ar-Razzaq, Al-Qawi, Al-Matin. Sifat-sifat Allah dijelaskan semuanya dalam Al-Quran. Padahal beliau gak pernah belajar, Pak. Gak pernah belajar, gak membaca, gak menulis. Kok bisa mendatangkan kitab suci yang sedemikian berlimpah itu wawasannya. Dan Quran itu berisikan tantangan. Ayo kalian kalau ragu sama Quran, datangkan kitab suci yang semisal dengan Al-Quran. Dan gak ada yang bisa. Nih bapak-bapak, ibu-ibu di sini yang ngajar bahasa Arab, saya yakin. Kalau yang paham bahasa Arab, merasakan keindahan bahasa Al-Quran, itu bisa, Pak. Tapi yang gak paham bahasa Arab susah. Tapi faktanya, dari 14 abad yang lalu sampai sekarang, ini kitab suci, gak ada yang bisa menandingi. Padahal tantangannya sudah dikemukakan 14 abad yang lalu. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Jika kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, Muhammad maksudnya, fa'tu bi surat, kasih satu surat yang semisal dengan Al-Quran. Surat yang paling pendek dalam Al-Quran itu bunyinya, inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. 3 ayat.
itu manusia sepanjang sejarah nggak ada yang bisa, Pak, menandingi Quran itu. Nah, dari situ kita bisa bertanya, ayo, ini orang jujur, nggak pernah bohong, punya bukti kenabian berupa kitab suci yang tidak tertandingi. Kemudian berisikan kitab suci ini pengetahuan-pengetahuan yang nggak mungkin dipelajari. Terus dari mana ini Muhammad nerima semua itu? Udah begitu ada lagi kitab suci yang isinya itu ayat-ayat Quran yang isinya itu isyarat-isyarat ilmiah, isyarat-isyarat saintifik, reproduksi manusia, proses kondensasi, kemudian awal ketermulaan alam semesta dan lain-lain. Dari mana itu Tuhan mengetahui itu semua? Kita katakan, ya itu berarti dari Allah. Karena terbukti kitab suci ini nggak bisa ditandingi oleh makhluk. Ya kalau nggak ada makhluk yang bisa menandingi, berarti dari Sang Kholik dong. Masuk akal kan, Bu? Kalau kita ngomong begitu, dari mana lagi? Beliau nggak pernah bohong lagi. Masa kita mendustakan orang yang sepanjang hayatnya nggak pernah berbohong itu dengan alasan apa? Sangat masuk akal kan kalau kita mengatakan Nabi Muhammad adalah seorang nabi. Udah gitu sejarah hidupnya jelas, Bu, Nabi Muhammad itu. Bapak Ibu kalau lihat sejarah tokoh-tokoh agama terdahulu termasuk para nabi. Coba Ibu lihat. Nabi Isa, Nabi Musa itu mana biografi hidupnya? Ibu pernah baca nggak? Hanya sepenggal-sepenggal aja kan? Bapak kalau lihat sejarahnya Nabi Muhammad, Pak, saya punya kitab di rumah itu judulnya Subulul Huda war Rasyad fi Hadi Khairil Ibad, kalangan ulama asal Syam, Muhammad Asy-Syami, Maulid Asy-Syami, itu 13 jilid, per jilidnya segini, Bu. Dari beliau hidup sampai wafat, kisah Nabi Muhammad. Yang detail itu. Saya pernah ngelihat kitab sirah Nabi, tebalnya itu yang lebih tebal dari itu 32 jilid. Dari pertama beliau hidup dijelaskan itu kalau beliau cara berjalannya, cara makannya, cara tidurnya, cara berinteraksinya, sampai jumlah ubannya, Pak. Jumlah uban Nabi itu kalau dikaji dalam kitab Syama'il, itu dituliskan oleh para ulama. Gak lebih dari 20 katanya ubannya itu. Sebegitu detailnya. Jumlah ubannya aja dihitung sama sahabat itu. Bahkan pernah ada ulama asal India mengarang sebuah kitab mengisahkan sendalnya Nabi. Sendal, Bu. Sendal Nabi dijadiin kitab. Menggambarkan gambaran sendalnya Nabi. Fathul Muta'al fi Syarhin Ni'al. Kitabnya. Ni'al itu kan sendal kan? Subhanallah. Itu ulama kita itu. Perhatian sama Muhammad. Itu sendalnya dikasih gambaran. Apa yang gak jelas dari Nabi kita itu? Semuanya. Biografi hidupnya. Dari mulai beliau di rumah, di luar rumah, berperang, beribadah. Detail sedetail-detailnya. Urusan di dalam rumah dengan rumah tangga. Semuanya ada. Dan tidak ada Bapak Ibu kisah Nabi yang sedemikian lengkap selain Nabi kita itu. Kenapa Allah takdirkan begitu? Karena Allah tahu ini agama akan akan bertahan sampai hari kiamat. Manusia nggak butuh Nabi lagi. Makanya dikasih Nabi yang bukti-bukti kenabiannya sedemikian jelas. Kitab sucinya sedemikian jelas. Nih, Quran yang kita baca sekarang itu nggak jauh beda, Bu, dengan Qurannya Nabi Muhammad dengan para sahabatnya. Jadi mereka baca Fatihah ya sama dengan kita. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, sampai waladhdallin, sampai An-Nas itu nggak jauh beda. Bapak coba lihat agama Kristen, agama Hindu, itu mereka tanya kitab sucinya. Dari mana asal muasal? Nggak jelas, Pak. Bahasa asli Bible itu bukan bahasa yang seperti sekarang kan terjemahan-terjemahan yang ada itu. Bahasa aslinya mana? Injil yang diberikan kepada Nabi Isa itu mana sekarang? Udah nggak ada. Tapi kita percaya karena itu dikabarkan oleh Al-Quran. Jadi Nabi Isa pernah menerima kitab namanya Injil, Nabi Musa menerima Taurat, tapi versi aslinya udah nggak ada sekarang. Satu-satunya kitab suci yang dijaga sama Allah itu hanya Al-Quranul Karim. Sebagai bukti bahwa agama yang diridhoi oleh Allah, yang bukti-buktinya sangat jelas itu hanyalah Islam. Inna din indallahil Islam. Nah, sekarang yang terakhir sebelum nanti berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian, tanya jawab. Ini penting, Bu, Pak. Hal-hal gaib nih, surga neraka malaikat tuh nggak pernah kelihatan tuh. Gimana cara kita mengatakan bahwa itu benar-benar ada? Gimana caranya? Jawabannya, Bapak Ibu, hal-hal gaib itu cara membuktikannya dengan menguji sumbernya. Ini siapa yang ngomong ada surga neraka ini? Seorang pembohong, manusia biasa, atau orang jujur yang terbukti sebagai nabi? Orang jujur yang terbukti sebagai nabi bilang nanti ada yaumul hisab, ada yaumul mahsyar, ada sorga, ada jannah, wanar, ada malaikat, ada jin, ada setan, ada iblis. Nabi yang bilang begitu. Kalau orang jujur terbukti sebagai nabi mengabarkan hal-hal gaib itu nggak bisa kita tolak, Pak. Nggak bisa kita ingkari karena beliau orang jujur terbukti sebagai utusan Allah. Masa Allah berbohong mengabarkan dongeng? Nggak mungkin. Karena Nabi Muhammad itu terbukti sebagai nabi,
dan bukti kenabiannya banyak, jelas, dipaparkan sedemikian lengkap oleh para ulama, maka kalau beliau mengabarkan ada surga, neraka dan hal-hal gaib itu, kita wajib percaya. Dasarnya adalah kenabian beliau itu. Kalau seandainya Pak, yang ngajar, yang mengatakan ada surga neraka itu orang Pontianak, ya nabi bukan, ulama bukan, bilang ada surga neraka, wajib percaya nggak? Nggak wajib. Siapa kamu? Who are you? Siapa kamu? Tidak wajib kita percaya. Berhubung yang mengatakan ada hal-hal gaib itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang jujur, punya bukti kenabian, tidak pernah berbohong. Dengan alasan apa kita bisa meragukan? Itu benar-benar ada surga neraka itu. Karena dalam kehidupan sehari-hari pun seperti yang tadi saya katakan, kalau Bapak Ibu punya teman, punya siapapun kolega yang terbukti jujur, biasanya nggak kita dustakan. Ini nabi, bukan manusia biasa. Manusia biasa aja kalau mengabarkan ada A, ada B, kalau dia terbukti, kita benarkan informasinya. Ini seorang nabi yang jujur, tidak pernah berdusta. Kepada manusia saja tidak pernah berdusta, apalagi berdusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walhasil Bapak Ibu sekalian, semua yang Bapak Ibu yakini, semua yang saya yakini dalam agama Islam, semua ada landasan keilmuannya. Makanya kita sebut akidah Islam itu udah pasti ilmiah karena ada landasan ilmunya. Beda dengan landasan keimanan umat agama lain, Pak, Bu. Mereka itu, bagi mereka iman itu sesuatu yang dipercaya aja, gak harus ada buktinya. Iman yang diharuskan ada bukti dan sudah terpapar bukti-bukti kebenarannya itu hanya ada dalam satu agama saja. Agama itulah yang kita peluk sekarang, agama Islam yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan sedikit banyak itu bisa memperkokoh keimanan kita, mengajarkan kepada anak didik kita bahwa agama kita, keyakinan yang kita imani sebagai seorang muslim memiliki landasan keilmuan yang jelas, tidak ada alasan untuk meragukan lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.